Bayang berserak di dinding karat, langkahnya sunyi, membuat semesta pucat. Ia datang bukan sebagai makhluk laknat, tapi gema palsu yang membuat kenyataan tersesat. Tak semua ancaman datang dengan raungan. Kadang ia berbisik dari balik bayangan yang menyerupai dirimu sendiri. Fajar Karbit bukan nama, tapi gema dari sesuatu yang pernah dilupakan. Ketakutan akan kemiripan. Ia adalah bayang yang membayangi bayangan. Imitator agung, peniru yang tak pernah bercermin. Di bawah cahaya senja Aratnasun yang kelelahan, langkahnya tak pernah terdengar. Karena ia tidak berjalan, ia menyaru. Lahir dari rahim tergelap Dark Aratnasun, Fajar Karbit dinobatkan langsung oleh The Dark Lord, Sigit Rendang, sebagai The Imitator. Sebuah gelar yang terdengar remeh, namun menyimpan duka metafisik. Dalam dirinya, segala yang otentik digugat, segala yang pasti jadi kabur. Ia bukan penelan harapan, ia bukan pencaci kebenaran. Ia bahkan bukan pelaksana kebrutalan. Ia adalah algoritma dari kehancuran imajinasi. Dalam pandangan Umberto Eco, salinan yang sempurna justru menghapus kebutuhan akan aslinya. Fajar Karbit adalah kehancuran atas keaslian itu sendiri. Ia meniru untuk merusak. Ia menyalin untuk menyamarkan. Ia menyelinap dalam retakan logika dunia, membuat makna tercerai hanya lewat senyum yang tak punya niat. Dan dari sanalah horor muncul, bukan dari gigi, tapi dari gema. Bukan dari cakar, tapi dari kesamaan bentuk. Ketika Talbantal gagal menyediakan sari kehidupan Bauti untuk Sigit Rendang, tidak datang hujan, tidak pula petir. Yang datang adalah Fajar Karbit, senyap, licin, dan dingin seperti logam yang baru dibasuh keringat para penjagal. Ia tidak membentak, tidak mengancam, hanya muncul dan menghilang. Membawa serta makhluk-makhluk bertulang lunak itu tanpa suara, bukan kekerasan yang ia andalkan, tapi ketepatan geometri. Jika kegelapan bisa berpikir, maka pikirannya adalah Fajar Karbit. Sigit Rendang tidak mengangkatnya karena setia, tapi karena bisa diandalkan. Fajar Karbit adalah mesin penculik yang tidak butuh istirahat. Dia menggantikan Talbantal seperti bayangan menggantikan cahaya yang ragu-ragu. Bagi Bauti, dia adalah dongeng buruk yang tidak pernah selesai. Setiap malam mereka berdoa agar bentuk yang mendekat adalah kawan, bukan pantulan. Sebagaimana ditulis oleh Guy Debord, dalam masyarakat tontonan yang nyata berubah menjadi citra dan citra menjadi kenyataan. Fajar Karbit adalah puncak dari tontonan itu, bukan sekadar aktor, tapi sutradara dan kamera sekaligus. Ia tidak hanya menculik, tapi juga mengatur bagaimana penculikan itu dilihat, dirasa, dan diingat. Dan itulah sebabnya, tiap kali Bauti menghilang, yang tersisa hanyalah versi Bauti yang cerewet, cempreng, dan entah mengapa menyerupai kambing yang sedang birahi. Tidak ada yang benar-benar tahu mana Fajar Karbit yang asli. Ia bisa muncul dari batu yang tak bersalah, dari tulang yang sudah dilupakan, bahkan dari daging yang semestinya busuk. Great Konak sendiri, penjaga tangguh yang jarang gentar, pernah terkecoh hingga 3 kali dalam satu siang. Bayangan yang berjalan, replika yang bicara, dan simulasi yang mengeluh. Semua itu bisa menjadi Fajar Karbit. Ia tidak meniru dengan kasar, ia meniru dengan cinta. Cinta yang busuk dan membusukkan, seperti jamur yang tumbuh di sudut peradaban. Tubuh-tubuh yang ia tiru bukan tiruan biasa. Mereka punya denyut, punya riwayat, bahkan bisa salah menyebut nama sendiri. Dalam satu kesempatan, Fajar Karbit pernah membuat replika dirinya sendiri yang menculik dirinya sendiri. Dunia pun bingung, siapa yang harus disalahkan jika semuanya saling meniru. Dalam pandangan Roland Barthes, tanda tidak pernah netral. Ia selalu mengandung kekuasaan. Maka setiap replika yang dibuat Fajar Karbit bukan hanya permainan visual, tapi perampasan makna. Ia menciptakan makhluk yang bisa hidup, hanya untuk menunjukkan bahwa kehidupan bisa dipalsukan. Ia adalah kebohongan yang tak bisa dibantah, karena ia terlalu nyata untuk dilawan dan terlalu tidak tahu malu untuk dihancurkan. Ketika Fajar Karbit hadir, udara jadi lebih tipis. Bukan karena ia menyedotnya, tapi karena kenyataan itu sendiri mulai takut untuk bernafas. Daun-daun bergesekan seperti biola kehabisan tangis, dan batu pun memantulkan suara-suara yang bahkan tak mereka pahami. Besi-besi di sudut kota Aratnasun berkarat lebih cepat. Bukan karena hujan, tapi karena kehadiran yang tidak bisa dicerna oleh logika. Dontol Irbibo dalam mode 15 Pro X Inter pernah mencoba menghentikan penculikan Bauti oleh Fajar Karbit, tapi ia terlalu percaya pada sinyal. Dan itulah kesalahannya.
Sinyal adalah kemewahan di depan sang imitator. Dalam sepersekian detik, sinyalnya hilang. Pantulan bayangan menertawakannya, dan Bouty pun hilang, digendong oleh salinan yang bahkan tak tahu dirinya palsu. Sebagaimana ditulis oleh Jean-François Lyotard, teror postmodern adalah ketika kebenaran tidak lagi memiliki hak istimewa. Dan Fajar Karbit adalah teror itu. Ia menari di atas batas antara benar dan salah, antara makhluk dan replika, antara pahlawan dan penipu. Simulakranya bukan sekadar salinan, ia adalah bentuk horor baru. Ketika palsu menjadi lebih efektif dari yang asli, dan semua yang nyata menjadi pecahan nostalgia. Warga Aratnasun mulai lupa bagaimana cara membedakan. Di antara suara langkah kaki dan bayang-bayang di tembok, tak ada lagi yang yakin siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mungkinkah itu Fajar Karbit? Ataukah hanya kesalahan ingatan kolektif yang sedang berjalan di trotoar yang retak? Ia hadir sebagai kebingungan massal, satu tubuh dengan 1000 kemungkinan makna. Fajar Karbit tidak menyerang, ia menyamar. Dan dari penyamaran itu, lahirlah kerusakan yang lebih halus. Portal dijaga oleh penjaga yang ternyata palsu. Doa-doa ditujukan pada replika dewa. Bahkan Bouty pun mulai mencurigai bayangannya sendiri. Apa artinya realitas jika ia bisa disalin, ditiru, dimodifikasi, lalu dipercaya? Dalam pemikiran Hannah Arendt, kejahatan terbesar tidak selalu berasal dari kebencian, tapi dari ketidakmampuan berpikir. Fajar Karbit bukan penjagal. Ia adalah ketidakmampuan itu sendiri yang dibungkus dalam bentuk entitas Dark Aratnasun. Ia tidak perlu membuat semua orang mangkat, ia hanya perlu membuat semua orang ragu. Fajar Karbit pernah diberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk Dark Aratnasun lainnya. Hak untuk memelintir realitas. Ia bukan sekadar menipu mata. Ia menyentuh fondasi Aratnasun dan mengubahnya menjadi Onin Cangak, dimensi bengkok, di mana logika tersedak dan hukum alam menjilat lututnya sendiri. Bahkan Onin sendiri pernah ditampar oleh kenyataan palsu yang ia ciptakan. Tamparan itu nyata, pelakunya semu. Ia bukan dewa, tapi ia pernah membuat para dewa meragukan dirinya. Dalam dunia yang terus berubah, yang permanen hanyalah kemampuan Fajar Karbit untuk menjadikan segalanya berubah. Sebentar-sebentar batu menjadi daging. Sebentar-sebentar keyakinan menjadi kabar burung. Tak ada yang abadi kecuali ketidakkonsistenan itu sendiri. Fajar Karbit telah melampaui bahasa. Ia membuat warga Aratnasun tak bisa lagi menyebut apa itu nyata, siapa itu benar, mengapa itu terjadi. Maka dunia pun mengecil, menjadi bisikan tanpa kosakata. Dan dalam kekosongan itu, Fajar Karbit duduk nyaman, menertawakan dunia yang tak mampu lagi menyebut namanya. Zikuyus, sang penari agung, adalah langit dari Aratnasun. Ia tak bisa disentuh oleh kegelapan biasa, tapi Fajar Karbit bukan kegelapan biasa. Ia adalah ironi yang berdansa, dan dalam satu kesempatan, dua entitas ini bertemu di tepi semesta. Bukan dalam peperangan, tapi dalam pertarungan makna. Zikuyus tetap menang, tapi tubuhnya biasanya melayang ringan seperti duka yang menari. Saat itu berat, keletihan merayap dari kakinya ke langit jiwanya. Fajar Karbit tidak datang untuk menang. Ia datang untuk membuat Zikuyus merasa. Dan itu sudah cukup. Dalam satu gerakannya yang menyerupai riak air dingin, ia mengguncang ritme penari suci Aratnasun. Ketika Zikuyus menutup matanya dan memutar tubuhnya, ia mendapati bayangan yang bukan miliknya menari bersama. Sebuah keganjilan yang membuat tarian kehilangan irama dan makna kehilangan pusatnya. Dalam pemikiran Jürgen Habermas, kebenaran bukanlah konsensus, tapi hasil dari pertarungan diskursif dalam ruang publik yang belum selesai. Fajar Karbit tidak ingin menang mutlak, ia hanya ingin memperumit, menambah noda pada kanvas. Dan di situ ia berhasil, karena dalam letihnya Zikuyus, dunia menjadi lebih goyah. Dan itulah yang diinginkan Fajar, dunia yang goyah agar ia bisa menyusup di celahnya. Ada hari ketika Kosmis berhenti percaya pada pantulan. Ketika Nanang bangkit, penari kosmik yang biasa menaklukkan geometri semesta, tertipu oleh tarian. Bukan sembarang tarian, tapi tiruan dari gerakan Uri Ispelipe, sang penari cahaya. Fajar Karbit tidak meniru gerakan, ia meniru rasa. Dan itulah yang melucuti Nanang. Dalam tengah pertempuran antara Parman Geleng dan Nanang bangkit, Fajar menyusup bukan lewat kekuatan, tapi penyamaran. Ia menyerupai aura Uri,
Dingin, nyaris kudus, penuh keasingan yang menyentuh. Nanang goyah, bukan karena kalah, tapi karena tak bisa membedakan antara kawan dan muslihat. Saat itu, Parman geleng lolos, dan kemenangan dicuri dengan kesunyian. Menurut Jacques Derrida, tidak ada asal-usul yang murni, yang asli selalu bersinggungan dengan yang tiruan. Fajar Karbit adalah bukti bahwa pemalsuan bisa lebih mematikan daripada serangan. Dalam batas antara Arat Nasun dan Dar Arat Nasun, kekuatan bukan hanya soal ledakan atau cahaya, tapi tentang ilusi, tentang bagaimana satu gerakan bisa mematahkan seluruh kepercayaan. Nanang Bangkit tahu, ia tak kalah oleh musuh, tapi oleh dirinya sendiri yang percaya terlalu cepat. Di saat banyak entitas Dark Arat Nasun bersaing dalam keganasan dan kehancuran, Fajar Karbit menempuh jalan yang lebih licik. Ia meniru, tapi bukan meniru dalam arti biasa. Ia menyaru dalam arti paling metafisik. Ia menghapus perbedaan antara asli dan palsu. Maka ketika bauti-bauti yang ia culik kembali, mereka bukan hanya tambah rewel dan cempreng, tapi juga penuh lubang dalam ingatan mereka sendiri. Fajar Karbit adalah virus dalam nalar, bukan pemusnah tubuh. Ia pemusnah identitas. Ia meminjam wajah, gerakan, bahkan suara. Tapi yang ia hancurkan bukan lawan, melainkan batasan antara kenyataan dan fabrikasi. Bauti yang diculik dan ditelan sari kodratnya oleh Sigit Rendang, kembali dengan identitas yang tidak bisa didefinisikan. Uri Ispelipe pun sedikit ragu, bukan karena takut, tetapi karena Fajar tidak bisa dikalahkan dengan tarian atau cahaya. Ia tidak datang untuk menantang, ia datang untuk menggantikan. Dalam keheningan yang terpelintir, dalam ruang di mana bayangan tak lagi tahu siapa yang memantulkannya, Fajar Karbit berdiri, menatap kosong, menunggu waktu hancur oleh tiruannya sendiri. Fajar Karbit tak pernah benar-benar hadir. Ia hanya muncul ketika dunia terlalu sibuk mencari keaslian. Dan justru disitulah kekuatannya. Ia menirukan apa yang warga Arat Nasun kagumi, lalu meledakkannya dari dalam. Ia bukan hanya ancaman fisik, ia adalah horor eksistensial. Setiap replika dirinya adalah ejekan terhadap kebutuhan manusia untuk percaya bahwa sesuatu bisa tetap, bisa otentik, bisa utuh. Fajar Karbit adalah pengacau proyek pengenalan jati diri. Ia masuk melalui retakan, melalui lelahnya para penjaga portal Arat Nasun. Melalui sisa dendam di tubuh Bauti, Great Konak ingin menangkapnya. Tapi setiap upaya melahirkan versi baru darinya. Ia selalu satu langkah lebih absurd dari nalar. Satu senyum lebih getir dari harapan. Dan mungkin itulah tragedi sesungguhnya. Bukan ketika Fajar Karbit menculik Bauti, tapi ketika kita tak lagi tahu siapa yang kembali dari kegelapan itu. Replika demi replika, gema demi gema. Realitas Arat Nasun perlahan jadi ruang pamer palsu. Dan Fajar Karbit tertawa di tengahnya. Tanpa wajah, tanpa nama, hanya keabadian yang menjiplak luka. Fajar Karbit tak pergi, hanya berganti rupa, meninggalkan retakan di tiap jeda. Harapan yang dipeluk bisa jadi dusta karena Fajar Karbit adalah wajah dari siapa saja. Juni